Jadi di sini jadi tempat ibadah ada 21 orang jemaahnya. Oh, datang semua 20 lebih. Datang semua 20 lebih. Wow. Tiap hari Sabtu ya di sini ya? Tiap hari Sabtu. Boleh tahu gak Bu daerah dari mana gitu? Kalau saya kurang tahu. Kurang tahu ya. Cuman ada orang aja ke sini, pemuka agama dan melakukan ibadah di sini, mengajak Banyak orang. sih tempatnya dia. Banyak ya? Dan memang mengajak orang-orang sekitar di sini untuk ibadah gitu ya. Udah pada pulang. Berapa lama Bu biasanya itu? Kadang sampai jam 2, jam 3. Jam 2 sampai jam 3. 1 jam doang sih. Beliau ceramah juga atau bagaimana? Iya, nyanyi. Nyanyi juga. Jadi ibu-ibu di sini mengikuti berarti. Segala macam mengikuti. Padahal ibu-ibu di sini muslim semuanya. Halo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Villa semua, berjumpa lagi dengan saya Jadid HMC di sini ya, channel edukasi dan menghibur. Kita tahu teman-teman, para Polikardus terus melakukan serangan, fitnahan kepada Islam, baik di ranah medsos maupun di lapangan. Lewat para misionaris, pendeta-pendeta yang turun ke masyarakat Muslim untuk mengajak pindah agama untuk murtad, diwarnai dengan fitnahan-fitnahan kepada Islam. Dan itu kita temukan sangat banyak terjadi. Salah satu yang gemar melakukan itu adalah pendeta Risuli Lubis lewat gereja tanahnya. Bagi teman-teman yang belum tahu, izinkan saya sedikit memperkenalkan ya, dan menjelaskan apa itu gereja tanpa tembok. Jadi gereja tanpa tembok adalah gerakan yang dibuat oleh kaum sebelah, di mana mereka melakukan ibadah di tengah-tengah masyarakat Muslim, di tengah-tengah lapangan atau tanah kosong atau apapun lah, di mana jemaat yang diajak untuk bergereja itu bukan dari kalangan Kristen. Bukan dari kalangan Kristen, tapi dari kalangan Muslim. Dan ini cukup mengejutkan. Kalau di gereja, biasanya kan yang ibadah itu orang Kristen. Betul nggak? Ada gereja nih, yang datang ke gereja itu umat apa? Umat Kristen kan? Nggak mungkin umat Islam datang ke situ untuk beribadah. Tapi kalau gereja tanpa tembok, ini adalah gerakan yang mereka buat, di mana mereka mendatangi saudara-saudara Muslim kita yang ekonominya lemah, ya, yang kondisinya memprihatinkan. Di sana mereka akan melakukan bakti sosial, sekaligus melaksanakan peribadatan. Mereka mengajak masyarakat yang Muslim ini untuk ikut menyembah kepada Tuhan mereka, untuk melakukan ritual peribadatan mereka. Dan ini satu hal yang jelas-jelas melanggar undang-undang, teman-teman. Karena di negara kita dilarang mengajak orang yang sudah beragama untuk mengikuti agama Anda, apalagi dengan diiring-iringi, ya, diembel-embeli dengan hadiah dan sebagainya. Ini jelas-jelas pelanggaran hukum. Tetapi kalau masalah hukum biar kita serahkan kepada pihak penegak hukum. Sedangkan saya hanya menyoroti dan menyampaikan apa yang saya temukan di lapangan. Jadi memang lagi marak ini, gereja tanpa tembok ini, yang sebenarnya kurang terpantau oleh masyarakat Muslim. Dan di sini, lewat video ini, saya juga mengajak teman-teman Muslim untuk lebih peka, untuk lebih memperhatikan kondisi saudara-saudara kita yang di luar sana, yang selalu dijadikan target para misionaris. Ini teman-teman harus tahu, dan saya harap ya, sekali lagi, lewat video ini, akan banyak orang yang tersentuh, akan banyak orang yang sadar bahwa kondisi kita sedang tidak baik-baik saja. Saya sampaikan di sini, kondisi kita sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana Islam difitnah, bagaimana Islam digerogoti, baik di medsos maupun di lapangan. Baru-baru ini saya menemukan satu lagi gereja tanpa tembok. Jadi ini adalah temuan saya yang kedua, teman-teman. Di mana ada pendeta, ada orang-orang dari gereja mengajak saudara Muslim kita yang kekurangan secara ekonomi untuk beribadah mengikuti ajaran sebelah. Sebelumnya kita mendapati gereja tanpa tembok yang pertama itu milik Risuli Lubis. Dan reminder sedikit ya bagi teman-teman yang belum tahu. Jadi ini adalah gereja tanpa tembok Risuli Lubis. Bahkan di sini dia melatih perang orang-orang di sini untuk bisa menghancurkan Kadrun, dia bilang.
Dan ini dia sebut sebagai gereja tanpa tembok, padahal mayoritas orang-orang ini adalah Muslim. Mayoritasnya Muslim. Saya sudah survei, saya sudah cek, dan lokasi ini berada di belakang Masjid Istiqlal. Ini kita langsung datangi juga teman-teman. Dan kita tanya, kita survei, sebenarnya mereka ini agamanya apa? Ternyata mayoritas Islam. Ya, karena di Jakarta ya, Jakarta ini kan mayoritas Muslim. Jadi ini lokasi yang sama teman-teman dengan gereja tanpa temboknya Risuli Lubis. Dan saya rasa sebagian teman-teman sudah tahu lah. Ya, kita sudah sering mengunjungi tempat ini. Sudah sangat sering. Oke? Terus, ini gereja tanpa tembok pertama. Kali ini saya menemukan lagi gereja tanpa tembok kedua. Gereja tanpa tembok kedua, dan ini bukan Risuli Lubis ya. Nanti kalau ada yang tanya, Bang, ini punya siapa gitu? Nah, ini kita mau telusuri. Kita akan ke sana dalam waktu dekat. Ya, doakan semoga berhasil. Dan ini baru saja kita temukan. Ya, jadi belum sempat ke sana, baru temuan. Dan kita sudah kirim tim lapangan untuk ngecek. Ya, jadi saya sebelum ke sana, saya minta kepada teman-teman untuk ngecek dulu gitu. Kalau udah valid infonya, lokasinya sudah pas semua, nanti saya baru ke sana. Ya, di mana lokasinya? Nah, ini teman-teman bisa saksikan ya. Nih teman-teman. So guys, ini rumah yang kecil banget. Halo. Wah, ya Allah. Jadi ini gue lihat ada nasi sisa yang dijemur dan di apa? Kayaknya akan dikonsumsi lagi. Entah sebagai apa, tapi ini nasi sisa ya. Dikeringkan, dijemur lalu disantap lagi oleh orang di sini. Dan ini ya Allah. Sorry guys, ini ada telur kecoanya, mohon maaf. Telur kecoanya, ya Allah. Permisi. Kamu sama siapa tinggal di sini? Sama mama. Kamu mohon maaf, cewek apa cowok? Cowok. Ada mama di dalam. Lagi nyuci kayaknya. Lagi nyuci. Kamu cuma berdua tinggal di sini? Berempat Berempat sama siapa? sama kakak. Kamu umur berapa? 15. 15 tahun. Kamu masih sekolah nggak? Enggak. Itu yang dijemur, itu buat dimakan lagi? Iya. Itu apa? Kerak. Kerak ya? Kerak nasi? Kerak nasi yang habis kamu makan? Iya. Kamu lihat gak di situ ada telur kecoanya? Nggak tahu. Sini kamu, sini kamu lihat deh. Ini tuh ada telur kecoanya. Nih teman-teman, ini tuh telur kecoa guys. Mana sih? Ya Allah, nggak kelihatan. Nih, itu telur kecoa. Ini telur kecoa nih. Kamu makan lagi nih. Nggak tahu. Ntar dibuang kali. Ini apa? Singkong. Iya. Ya Allah. Terus kamu kegiatannya apa sekarang kalau nggak sekolah? Di rumah aja sehari-hari. Di rumah aja sehari-hari. Di sini kosong berarti, nggak ada orang. Jadi ini rumah atau bangunan yang nggak lebih dari beberapa meter panjangnya ya dari kali ke sini. Boleh lihat gak rumah kamu? Boleh. Boleh. Mamanya nyuci di mana? Di sini belakang. Di belakang. Sumur. Sumur situ. Ya Allah. Boleh aku lihat sedikit? Boleh. Jadi teman-teman, ini seperti ini nih guys. Tidurnya di sini semua ya, hujan kehujanan, panas kepanasan. Kamu masak apa? Ini nasi. Iya. Nasi, ini nasi doang. Iya. Nasi dari kapan? Tadi subuh masak. Tadi subuh masak.
Iya. Lauknya pakai apa? Sarden. Pakai sarden. Ya Allah, beginilah kegiatan dan realita kehidupan orang. Ini itu ada gantungan bayi. Ini ada anak bayi di sini. Ada. Ada anak bayi. Bayinya kemana? Itu situ. Yang baju merah tadi ya? Iya. Oh, di situ. Oke. Siapa tadi namanya? Tristan. 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 Iya. Oh, tadi ibunya yang baju merah itu ya? Iya. Ya Allah. Luar biasa. Jadi ini gue nggak bisa banyak ngomong karena gue betul-betul speechless sekali melihat warga yang tinggal di sini. Makanannya aja ada kecoanya teman-teman. Itu biasa diapain sih? Digoreng lagi, dijadiin kerupuk gitu ya? Nyuci di sini ya? Ini air dari mana? Dari sumur situ. Dari sumur yang di kebun. Iya. Ibunya jam berapa pulangnya? Kan bentar lagi juga pulang. Bentar lagi pulang ya. Teman-teman, ini gue nungguin ibunya dulu. Gue pengen tanya-tanya sedikit ibunya karena ini cuman tinggal satu dari antara bantaran kali ini. Gue pengen nanya sebenarnya ibunya. Ini seperti apa kehidupan mereka di sini nih? Mau nanya adiknya, cuman lebih enak kayaknya sama ibunya deh. Kita tungguin aja ya. Dari sini jalan. Iya. Jadi di sini jadi tempat ibadah. Ada 21 orang jemaahnya. Oh, datang semua 20 lebih. Datang semua 20 lebih. Wow. Tiap hari Sabtu ya di sini ya. Udah balik satu. Boleh tahu gak Bu daerah dari mana gitu? Kalau saya kurang tahu. Kurang tahu ya. Cuman ada orang aja ke sini, pemuka agama dan melakukan ibadah di sini, mengajak Banyak orang. sih tempatnya dia. Banyak ya. Mm-mm. Dan memang mengajak orang-orang sekitar di sini untuk Ya, ibadah gitu ya. Udah itu udah pada pulang. Berapa lama Bu biasanya itu? Kadang sampai jam 2, jam 3. Jam 2 sampai jam 3. 1 jam doang sih. Beliau ceramah juga atau bagaimana? Iya, nyanyi. Nyanyi juga. Jadi ibu-ibu di sini mengikuti berarti segala macam mengikuti. Padahal ibu-ibu di sini Muslim semuanya. Halo Ibu. Kenalan Ibu. Oh, ke situ sebentar. Iya. Halo Ibu. Halo, Salam kenal, saya Andi. saya Ibu Sukarsi. Ibu Sukarsi, Iya. tinggal di sini. Iya, Sudah lama? udah 4 tahun. Sudah 4 tahun. Ini mah udah dibongkar berapa kali bongkar? Udah dibongkar berapa Iya, kali? Udah 4 kali ini saya. Berdiri lagi saya. Berdiri lagi. Iya, habisnya saya ngontrak nggak sanggup. Buru-buru buat ngontrak, buat makan juga susah. Aku tadi dapat info, di sini jadi tempat ibadah ya? Iya. Oh, oke. Awalnya sih ya dari anak saya. Oke. Priuk tadinya. Oke, Dia terus? buka, apa kata dia? Di sana ada nggak buat les anak-anak? Les anak-anak. Oke, terus? Kata saya ada, tempat saya tadi di kolong. Di kolong banyak orang muslim. Oke. Nggak ngizinin. Nggak ngizinin. Nah saya tinggal di pinggir kali Pak, kata saya. Kalau Bapak setuju ya. Terus dia kesini ngelihat tempat itunya. Awalnya sih apa pakai terpal gitu ya. Masih banyak pohon-pohon lah. Masih awalnya tuh. Terus lama-lama banyak donatur gini-gini terus dibikinin tenda-tendaan. Oke. Sampai apa buka les anak-anak ngadain ibadah juga. Awalnya sih untuk les katanya, terus jalan pada ngadain kalau ibadah gimana, kalau ini kebanyakan orang muslim saya. Tapi mohon maaf, sebentar. Aku mau nanya, Ibu Muslim atau Ya, bukan? saya dibilang Non-muslim. saya belum jalani memang. Iya, tapi aslinya Ibu Muslim. Tapi ikut ibadah. Ya ikut, kita nggak tahu agama mah ada masing-masing. Iya. Tapi Ibu boleh tahu nggak itu nggak boleh? Ya, Tahu. Tahu, paham saya. Izin ya Bu duduk Oh di sini. silahkan. Oh iya. Silahkan, boleh. Ya, Iya. paham saya juga itu nggak. Paham ya Bu ya? Iya. Tapi gimana Nggak, lagi? jadi sebenarnya tujuan saya di sini sebetulnya bukan mengkorek kegiatan tersebut, Iya. tapi saya nggak sengaja mendapat informasi
dari ibu-ibu yang tadi aku temuin. Ternyata di sini tempat jadi tempat ibadah. Iya. Ya. Jadi tempat ibadah yang tadi Ibu siapa? Ibu Sukarsi. Sukarsi. Sebetulnya bukan itu yang tujuan saya ke sini. Tapi saya makin penasaran, Ibu. Ibu kan mohon maaf agamanya Muslim ya? Iya. Namun ada sebuah pemuka agama yang di luar di luar Muslim yang datang ke sini, Iya. artinya non Muslim ya, Iya. datang ke sini melakukan ibadah. Kegiatannya ibadahnya seperti apa Bu kalau boleh tahu? Ya, kalau dari Oh. firman Tuhan, masalah Musa, Yusuf, gitu. Oh seperti itu. Oke. Jadi saya cukup kaget sih sebetulnya. Ini setiap hari apa Bu di sini? Sabtu. Setiap Sabtu. Berarti sebentar lagi akan ada ibadah berarti. Orang-orang di sini atau RT RW di sini tahu nggak ada Ini kegiatan? nggak ada RT RW. Nggak ada RT RW. Jadi memang cuman seadanya deh, sekedarnya aja gitu ya. Tapi kalau nggak dibantu jadi orang, saya nggak ada. Bisa. Oke, jadi gini, ibadah itu dilakukan atas dasar apa Ibu? Ibu mau mengikuti ibadah tersebut atas dasar apa gitu? Saya sebenarnya ya berat mau ngikutin begini nih, ngikutin ini berat. Berat banget ya? Iya. Oke, namun Tapi bagaimana? Apa? Kita ngargain. Sebenarnya berat hati saya juga ngikutin begini nih. Benar. dikasih apa Bu sebetulnya sampai Ibu tuh mau mengikuti ibadah ini? Soal itu nggak dikasih apa-apa sih. Nggak dikasih apa-apa? Enggak. Tapi- Kalau ada bingkisan apa kan gitu aja. Oke. Ada sembako apa gitu. Oh, Dapat bingkisan gitu aja. jadi kalau ada setiap hari raya dikasih bingkisan. Iya. Kalau ada Apa biasa? Jadi kayak sembako gitu ya Bu Iya. ya? Biasa orangnya kesini sendiri. nggak suka kalau ntar habis ibadah ya sendiri yang ngajarin ibadah sendiri. Ngajarin Ntar ibadah habis sendiri. buat ibadah ada pembagian nasi. Pembagian nasi aja Iya, berarti. Iya. Ya itu aja tiap hari Sabtu. Tiap hari Sabtu seperti itu. Wow. Jam berapa Bu biasanya? Ini biasanya hari ini udah nyampe ini belum. Oh, Jadi udah suka nyampe. jam 1. Jam 1 ya? Sukanya karena gurunya ini nggak fokus ke sini aja sih. Oh, Dia banyak. kerjaan juga. Kerjaannya banyak kegiatan. juga. Iya. Oke, Ibu. Oke, Ibu. Iya. Sering dikasih uang nggak Bu? Pernah dikasih uang nggak? Enggak, paling kalau ada tamu aja kan gitu. Ah, gitu. Kan sering Iya. antar sama beras sama duit. Baiklah. Oke. Ini Ibu, saya kita bergeser aja deh, pindah. Aku cuman pengen nanya, ini buat apa Bu? Ini sebenarnya nih. Ini kan tadi aku udah nanya adiknya nih. Ini katanya buat dimakan lagi ya? Oh iya itu. Kan Ini beras, beras sisa ya? Iya, dijemur. Dijemur. Iya. Oke. Kita udah kering kan digoreng. Ibu, cuman saya kaget. Ini ada telur kecoa Bu, ini. Itu dimakan lagi nggak Bu? Maksudnya ini dibuang, Ya, terus itu dimakan lagi? Terus dimakan lagi? Kalau yang nggak ada ya diambil, yang ada itu buang. Oh, tapi ini tetap dibuang ya? Iya. Ini tetap dibuang, terus yang lainnya tetap dimakan gitu Iya. ya? Oke, konfirmasi ya guys. Ini dibuang akhirnya karena ini ada telur kecoa beneran, sumpah. Ini Ibu nggak tahu ya kalau di sini ada telur Nggak. kecoa? Nggak lihat itu. Aduh, ya luar biasa. Ini kerjanya mulung berarti? Iya. Mulung terus ini air beli semua berarti atau nimba di sumur ya? Ini Mbak di sumur. Nimba di sumur. Ini rumah yang tidur di sini siapa Bu? Saya, anak saya yang cewek tadi, Cewek tadi. sama yang cucu tadi. Jadi Cucu berempat tadi saya. berempat ya. Udah ada belum orang yang pernah kesini gitu? Dulu pernah dari mana Jakarta Barat. Ada yang kesini? Ya, aduh Kak Sapar. Heeh. Oke. Ibu saya ngasih lihat sedikit boleh Silakan, sedikit ya? silakan. Ini sebelum kita pulang teman-teman. Jadi selain mendapatkan fakta menarik, assalamualaikum. Nih gitu guys. Jadi ini gua seperti ini kondisinya. Ya. Nggak ada lampu. Iya nggak ada lampu. Jadi kalau malam gelap-gelapan aja. Iya. Oh gitu. Jadi gue nunduk nih masuk sini ya Iya, teman-teman nggak tuh. bisa tegak. Gak bisa tegak ya Bu ya. Oke, jadi gue pengen ngasih lihat teman-teman kondisinya adalah di sana kasur, ini kasur juga tempat tidur, tempat baju di sana, bahkan tidak ada lemari sama sekali dan juga mau taruh di mana lemarinya? Iya. Ini kompor juga lagi rusak. Kompor ini. juga lagi rusak. Terus makan hari ini apa ya Bu? Saya hari ini nggak masak. Nggak masak. Saya beli ke warung.
Beli ke warung. Oh, tapi kan akan ada ibadah ya? Ya kalau ada ibadah paling saya nggak beli nasi. Nggak beli nasi berarti. Tapi berarti sehari-hari makannya sarden berarti nih? Iya sarden. Mana ada pembagian. Pembagian gitu ya? Iya. Oke, Ibu, aku ada sedikit rezeki ya. Iya. Ini buat Ibu nih. Tadi sih aku juga udah ngasih anaknya, cuman nggak banyak nih duitnya, Bu. Udah habis. Tadi aku udah bagi-bagi di sana. Iya. Ibu agak kesinian sedikit boleh? Oh, Biar boleh. nggak kelihatan Iya, iya, sama iya, orang iya, luar. iya. Ini Bu ya, mohon maaf ya. Ini cuman buat beli beras aja ya. Ya, terima kasih. Banyak ya, Om. Biar banyak Sama-sama. rezekinya, Amin, banyak amin, amin. umurnya, sehat Amin. selalu ya, Om. Ya Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya. Ibu diperkuat lagi imannya, karena itu bagaimanapun kita, walaupun Ibu hidup dalam keadaan seperti ini, sebisa mungkin jangan pindah Ke agama lain. kepercayaan orang Iya. lain ya. Saya tempo hari juga di sana. Ibu udah belum. Nah, Ibu ntar ngisi formulir ya. Heeh. Saya suruh ngisi formulir, Mm-mm. saya pulang. Nggak Oh, mau sampai Ibu. sekarang. Baik. Makanya saya tempo hari ini juga saya nggak mau. Bu, Jangan ntar hari ya. Rebo Ibu datang ke sini ya. Nggak, saya sampai sekarang nggak datang lagi. Makanya ngadain ibadah di sini. Oke, ini aku mau duduk sebentar di sini. Silakan ya. Capek banget guys, jadi seperti Iyalah. ini kita rumahnya, teman-teman. Oke. Jadi Ibu sebenarnya cuma memanfaatkan nasi kotak aja berarti Iya. ya. Habisnya saya kalau gini kan anak saya ini belayar juga belum ada kabarnya. Oh, anaknya berlayar, Bu. Iya, yang paling besar. Berapa tahun sekarang? 33 tahun. Berapa tahun nggak ketemu Belum. atau nggak ada kabar gitu? Baru ini kemarin udah pulang dia. Ngasih duit gak sih? Ya tahun kemarin ya pulang ngasih duit 25.200. 2.500.000 doang. Iya, abisnya itu juga suruh gantiin temennya yang kabur. Saya suruh gantiin duit 6 juta dari mana? Oh, duit 6 juta saya. Bapaknya udah nggak ada begini. Saya dulu suruh gantiin 6 juta, anak saya terpaksa gantiin yang kabur itu, terpaksa. Jadi uang itu untuk gantiin yang kabur itu dia, berangkat belayar itu. Nah, ini juga baru kemarin udah jalan 2 minggu ini belum ada kabarnya. Oke. Oh, tapi selalu ngasih kabar ya? Ya ini belum ada kabar. Belum ada kabar lagi. Belum. Makanya saya bingung, kata saya. Tapi setiap sebulan sekali ngasih duit gak, Bu? Ya itu kalau umpamanya ini kan yang dia ambil yang sekarang ini 10 bulan dia berangkat ini yang Udah 10 bulan berarti berangkatnya? iya ini belum tahu ini udah berangkat atau belum, yang ngomongnya di mes dulu kemarin tuh bilang tinggal di mes dulu. Oke. Kita kalau udah berangkat katanya mau ngabarin, kembali ngasih uang Bulanan? ini sampai sekarang belum Belum ada. ya. Saya makan dari mana sehari-harinya? Iya. Ngandelin itu aja berarti ya? iya, saya ngandelin kan anak saya yang paling gede itu tulang punggung saya. Kalau dia nggak ada, saya makan dari mana? Saya kerja udah nggak kuat tenaga saya udah. Tapi kalau di sini bayar gak, Bu? Enggak ini. Nggak bayar ya? Enggak. Berarti memang sengaja tinggal di sini karena memang nggak bayar ya? Iya. Oke. Oh, di sana juga ada apa? Ada Iya, itu kan kemarin ada pembagian. Jadi kalau ini ya? yang butuh itu dibagiin. Oh, Jadi kalau ada yang mau kasih. Bu, saya nggak bisa bantu banyak. Saya cuma bisa ngasih buat beli beras aja. Ya, Banyak ini makasih nih, Om. apa ini, Itu Bu? beras itu. Oh, beras ya. Oh, alhamdulillah ada berasnya lah ya. Berarti buat beli lauk lah ya. Iya. Apa lagi itu? Itu pengen beli itunya tuh yang rusak itu. Yang rusak ya? Berapa itu harganya? Saya juga belum tahu. Oke, biar bisa masak-masak lah ya. Iya. Saya mau pamit dulu aja. Oke, terima kasih Bu ya. Salam kenal. Terima kasih. Saya Andi Bu ya. Iya, saya Sukarti. Terima kasih. Baik. Dan kasih ya, Om. Sama-sama nggak apa-apa Ibu. Oke, teman-teman, ini kita keluar dulu. Ntar. Nah, jadi ini gua mau keluar, guys. Ini udah selesai. Kita udah kenalan sama warga-warga di sini. Di sini ada bangunan yang ya nggak terlalu besar, cuman bisa ditiduri lah. Nggak kepanasan. Nggak kepanasan, nggak kehujanan ya. Walaupun makannya dengan Ya. ya seadanya aja, nasi telur lah ya, yang penting masih bisa sehat. Iya, jadi ambil pelajaran dari perjalanan ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Untuk teman-teman yang pengen mendukung perjalanan Dua Sepatu Keliling Indonesia, silakan klik link yang ada di deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Ya, teman-teman sudah lihat ya, ini lokasi kedua yang kita temukan. Dan ini sedang divalidasi lokasi tersebut. Ini cukup miris teman-teman, cukup miris ya. Jadi memang sebenarnya banyak sekali tempat-tempat yang dijadikan gereja tanpa tembok oleh orang-orang sebelah.
Ini kita baru temukan yang kedua. Dan saya yakin ini sangat banyak. Karena saat saya masih di agama sebelah, saya juga menjalankan hal ini. Waktu itu saya datang ke Jakarta, ikut pelayanan, ya, terus dibawa sama tim pelayanan gereja yang ada di Jakarta ke satu tempat di mana itu daerah Kumuh, ya, daerah Kumuh, dan di situ kita melakukan bakti juga diiringi dengan doa-doa. Lokasinya di mana saya lupa, ya, karena waktu itu saya cuma ikut di mobil aja gitu. Dan belum ada Google Map, dan saya juga nggak tahu Jakarta gitu. Jadi waktu mereka bahas pun, ya saya cuman iya aja gitu kan, nggak tahu, soalnya saya bukan orang Jakarta saat itu. Ya saya nggak tahu waktu itu dibawa mana. Saya ingat itu di tengah jalan, ya di tengah jalan, terus sampingnya itu masuk sedikit sudah ada daerah orang-orang buat gubuk-gubuk gitu, ya, orang-orang pemukiman liar gitu. Di pemukiman liar tersebut kita melakukan bakti sosial dan mengajak mereka untuk nyanyi lagu rohani, ya, terus bikin kuis-kuis, dan juga mendoakan mereka. Jadi kurang lebih mirip lah dengan kegiatan gereja tanpa tembok, cuman bedanya itu nggak rutin. Artinya bukan agenda yang setiap hari kita ke sana, enggak. Jadi misalnya minggu ini ke sini, nanti minggu depan pindah terus, ya. Tempatnya pindah terus. Sedangkan gereja tanpa tembok biasanya tempatnya permanen. Artinya mereka di situ terus, walaupun mungkin nggak seminggu sekali. Karena nanti mungkin kayak Risuli Lubis, dia lagi ada urusan keluar kota dan sebagainya, nah, dia minggu depannya baru datang. Tapi selama dia ada di Jakarta, dia akan ke situ setiap minggu, ke lokasi gereja tanpa tembok milik Risuli Lubis. Nah, yang ini gereja tanpa tembok milik siapa saya nggak tahu, nanti kita akan telusuri ke lapangan, kita akan ngecek langsung ke lapangan, dan inilah yang terjadi teman-teman. Inilah yang terjadi di lapangan, bagaimana akidah saudara-saudara muslim kita itu dikikis oleh mereka. Dan ini semua bisa terjadi lantaran kekurangan pekaan kita terhadap saudara-saudara kita. Saya berkali-kali sudah sampaikan, kita ini terlalu fokus hanya kepada hablul minallah. Hablul minannasnya kurang. Ini harus kita akui. Bahkan saya sering ya mendengarkan misalnya ada orang yang hidupnya susah. Begitu dia tanya petunjuk dengan gurunya cuma bilang, ya sabarlah, ini kan cobaan di dunia. Nggak apa-apa miskin di dunia. Yang penting nanti di akhirat kamu mendapatkan rewardnya, mendapatkan hadiahnya. Nggak apa-apa susah di dunia. Nanti di akhirat, di surga, kamu mau mobil apapun dikasih. Kamu mau Ferrari, mau Lamborghini, semua ada gitu kan. Jadi mentalnya tuh, apa ya, kayak ditanamkan, ya sudah di dunia susah nggak apa-apa, nanti di akhirat bahagia. Padahal sekali lagi nggak ada salahnya kalau kita berusaha menjadi orang sukses di dunia. Bukankah Nabi kita Rasulullah itu kan orang sukses, betul nggak? Pedagang, teman-teman Rasulullah itu orang-orang hebat semua. Bagaimana kayanya Utsman bin Affan, ya. Sayyidina Utsman itu sampai sekarang hartanya masih mengalir, masih jalan, rekeningnya terus bertambah, betul nggak? Dan tujuan dari harta tersebut adalah untuk membantu orang lain, untuk berguna bagi orang lain. Itulah saya selalu mengatakan, ya, bagi teman-teman yang berkelebihan, yuk kita bantu saudara-saudara kita yang masih kekurangan. Bukan Rasulullah mengatakan, ya, haram bau surga kalau kalian tidur dengan perut kenyang, sementara saudara kalian, tetangga kalian sedang kelaparan. Nggak bisa tidur karena lagi lapar. Untuk itu yuk mari kita bahu-membahu. Jangan kita hanya berpikir, oh ini kan tugas pemerintah. Seharusnya pemerintah dong yang bantuin mereka. Oh, harusnya ini bagian ini ya, zakat. Loh mana zakat kita gitu kan? Banyak tuh saya baca komentar-komentar orang yang mengatakan, mana nih badan zakat nasional? Teman-teman, badan zakat nasional pun, kalau ngurusin semua orang yang susah di Indonesia, babak belur pasti. Coba hitung berapa banyak. Berapa banyak saudara-saudara kita yang kekurangan di negara kita, apalagi di tengah kondisi saat ini. Teman-teman sendiri bilang kan, oh pemerintah sedang tidak baik-baik saja, ekonomi lagi susah sekarang, bahkan ini lagi viral, kibarkan bendera bajak laut Luffy, ya, kibarkan bendera Monkey D. Luffy. Ini kan tanda bahwa kita memang kondisi lagi nggak baik. Terus apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita hanya berharap pemerintah, susah teman-teman. Susah.
Mari kita bantu pemerintah, kita sama-sama pikul. Ya, kita pikul masalah ini bersama. Kalau ada lebih, silakan bantu. Nggak perlu harus melulu soal duit. Contoh, kita masak lebih banyak. Sebagian dibungkus untuk dibagikan ke orang-orang yang ada di jalan. Toh kadang-kadang kita masak itu kan berlebih. Betul nggak? Teman-teman, makanan selalu habis semua nggak? Pasti kadang-kadang ada sisa kan, ada nasi sisa, ada sayur sisa, lauk yang sisa. Sebelum jadi sisa, ya udah sisihkan dulu. Ya, anggap saja gitu. Biasanya kita masak untuk 5 orang, nah ini masak jadi 7 orang atau 8 orang. Ya, bantulah. Nggak harus melulu, wah saya nggak ada duit bang, malu gitu kan. Mulai aja dari yang kecil-kecil. Mulai dari yang kecil. Saya selalu membiasakan teman-teman ya. Saya nggak bisa bantu 100 orang, minimal saya bisa bantu 2-3 orang. Kalau saya bisa bantu 10, saya bantu 10. Bisa 100, 100. Tapi kalau memang cuma bisa bantu 3, ya udah 3 aja yang saya bantu dulu. Yang penting saya lakukan itu. Jadikan ini satu kebiasaan baik kita, teman-teman. Kalau udah terbiasa, akan terus seperti itu. Kalau nggak bisa setiap hari, minimal hari Jumat. Saya sendiri, teman-teman, ya, itu Jumatan baru saya lebih aktif ya. Harus kita akui gitu. Karena kalau setiap hari kita kadang nggak ada waktu, terbentur dengan jadwal-jadwal kita yang padat gitu. Tapi kalau Jumatan, biasanya saya sisihkan, sekalian saya pergi Jumatan. Begitu selesai Jumatan, ya, saya makan, saya minta bungkus 5-6 lagi. Jadi saya genapin aja, uang saya cukup untuk berapa, udah bungkus. Misalnya nasinya 25.000 atau 30.000, ya udah jadikan 100.000 bang. Pokoknya 100.000 ini jadi berapa nasi gitu. Ya, untuk saya 1, sisanya untuk saya bagikan. Nggak banyak-banyak, 100.000 aja teman-teman saya keluarin. Tapi rutin, ya rutin. Baru Jumat Berkah, tambahan lagi saya keluarin. Kalau saya berlebih, kalian bisa lihat ya, bagaimana Jumat Berkah itu, kalian boleh tanya sama Goldian, kalian boleh tanya Bang Handi, Bang Aang gitu. Ya, saksi-saksi hidup, bagaimana saya menyisihkan rezeki yang kalian amanahkan lewat channel saya. Berkat channel saya punya rezeki lebih, uang itu pun saya gunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang kekurangan. Mulai aja dari itu, mulai paling kecil, ya udah kita pergi makan, udah sekalian bang, ya 100.000 keluarin, atau 50.000 lah, bisa jadi berapa bungkus, 1 untuk kita, selebihnya bagiin. Kan sekali jalan, ya sekalian pergi Jumatan. Udah, pas lewat nampak orang yang di pinggir, bagi. Sesimpel itu kok. Jangan sampai saudara-saudara kita yang kekurangan malah dibantu oleh yang sebelah-sebelah ini. Karena kalau yang sebelah bantu, nggak pernah 100% tulus. Ya, mohon maaf saya katakan di sini. Bagi yang Kristen nanti bilang, wah sembarangan kamu ngomong, kami membantu dengan ketulusan. Kalau dengan ketulusan, kenapa? Dengan embel-embel berdoa, ya, dengan keyakinan kalian. Kenapa nggak dibilang, oke Pak, saya doain Bapak ya, Bapak doa kepada Tuhan Bapak, saya doa kepada Tuhan saya doakan Bapak semoga sehat, sukses, sehat-sehat selalu, rezeki lancar gitu. Kenapa nggak gitu? Tetapi mengajak orang-orang susah ini, yang jelas-jelas mereka misalnya Muslim, kamu ajak berdoa kepada Yesus. Cobalah. Kenapa bukan berdasarkan iman masing-masing? Orang-orang susah ini kan selalu itu ujung-ujungnya. Yuk Pak, doa ya, ikut. Apa yang saya sampaikan, Yesus itu kan, kepada Yesus. Kan aneh, mereka punya Tuhan sendiri. Kenapa disuruh menyembah Yesus? Dan yang muslim-muslim ini juga ya, kita kadang-kadang terlena karena orang ini bantu kita segan. Nah, itu sering terjadi tuh. Sering kali kejadian, gara-gara yang bantu ini orang Kristen. Dikasih kita bantuan. Terus diajak berdoa. Karena kita takut nggak enakan, kita ikuti kata-kata dia. Kita bilang pula, Tuhan Yesus. Gitu. Wah, ini kan gawat. Coba kalian bayangkan. Kalian Islam. Kalian sebut Yesus itu Tuhan, terus kalian ikuti pula doanya. Saya percaya samamu, tunjukkan mukjizatmu, buktikan kuasamu, gitu kan. Sembuhkan saya. Angkat masalah saya. Apa ini, teman-teman? Ya. Ini perlu diedukasi nih. Kadang-kadang saudara-saudara kita yang di luar itu kebanyakan nggak segannya. Apa ya? Kebanyakan seganan. Tipikalnya seganan-seganan gitu. Ah, nggak enak lah, dia udah bantu gitu kan. Gawat, akidah nggak ada hubungan dengan bantuan. Mau bantu aja, jangan bawa agama. Kita nggak pernah ya. Oh, kamu apa? Kristen. Oke, yuk doa dulu. Ya Allah gitu kan. Doa secara Islam dulu. Nggak ada, teman-teman.
Kita kalau mau bantu, ya kita bantu. Tapi yang sebelah ini kan nggak bantu sambil jualan agama. Sambil jualan agama, dan ini banyak sekali. Saya juga dapat kadang-kadang komentar ya, bang di sini juga ada, bang di sini ada. Kalau di luar kota, mohon maaf teman-teman, sementara kita nggak sanggup. Tapi kalau ke Jakarta kalian temukan, sekali lagi ya, bagi yang nonton ini, kalau kalian menemukan ada kegiatan seperti ini juga, dan rutin ya, yang rutin. Jangan cuma datang, habis itu nggak datang lagi gitu. Kita ke sana juga jadi orang bodoh kan. Ya. Kalau ada yang rutin, misalnya tempat yang dekat rumah kalian, sering kalian liatin, bang, saya sering mangkal di lokasi taman ini. Di taman ini tiap minggu mereka datang melakukan ibadah juga, bang. Orang-orang di sekeliling diajak untuk ibadah kepada Yesus, terus dikasih makan, dikasih uang, dikasih hadiah. Sampaikan kepada saya, ada nomor WA di bawah, ya, nomor WA di bawah, sampaikan kepada tim kami, saya akan datang. Kalau infonya valid ya, saya datang. Sekali lagi, kalau itu rutin, kalian kasih tahu, mereka datang setiap hari Kamis, atau mereka datang setiap hari Selasa gitu. Kurang lebih jam sekian ya. Kurang lebih, nggak apa-apa, nggak harus tepat. Tapi yang penting memang ada ke situ. Jangan mereka cuma sekali datang, terus kalian lapor ke kami, terus kami ke sana, tungguin sampai kiamat, kok nggak datang-datang lagi gitu kan. Nanti kasihan orang-orang yang saya minta untuk datang ke situ. Sama kayak ini, kita lagi lacak, ini kapan saja ibadahnya. Lokasinya saya sudah ketemu. Gereja tanpa tembok kedua ini saya sudah ketemu lokasinya, valid. Ya, kalau lokasi. Tapi kapan ibadahnya, ini masih kita telusuri. Jadi saya mau pastikan dulu kapan mereka datang. Misalnya mereka datang tiap Rabu. Ya udah kita dokumentasikan. Ya, kita dokumentasikan. Nanti kita datang misalnya hari Jumatnya. Hari Jumatnya kita di situ penguatan akidah, kita jelasin kepada masyarakat apa yang terjadi, dan semoga iman mereka kuat. Dan saya akan tampilkan sebagai bukti. Kenapa saya harus rekam dulu kegiatan ibadahnya? Supaya jangan jadi fitnah. Nanti yang sebelah pasti akan bilang, mana ada itu gereja tanpa tembok, kamu asal ngarang, kamu asal ngomong gitu kan. Nah ini ada buktinya, ada videonya, mereka lagi ibadah. Mereka lagi mengajak masyarakat muslim beribadah secara Kristen. Harus ada buktinya. Kalau nggak nanti kita difitnah, karena yang sebelah ini tukang fitnah teman-teman. Mereka tuh boleh memfitnah orang dalam segala hal. Saya aja sering sekali difitnah. Bagaimana saya difitnah, dilaporkan. Untuk itu kita harus ada bukti. Loh, yang Risuli Lubis kenapa Bang Jul nggak rekamin gitu kan? Loh, kalau Risuli Lubis dia udah rekamin sendiri, udah taruh di YouTube sendiri, kita tinggal ambil. Kalau Risuli Lubis saya nggak perlu datang pas dia ibadah untuk ngerekam diam-diam, nggak perlu. Karena udah ada videonya. Udah ada videonya, kita tinggal ambil. Nah, ini loh Risuli Lubis lagi mengajak umat muslim untuk beribadah secara Kristen. Dan diakui sama Risuli Lubis, yang dia doakan banyak yang Islam, pakai hijab. Kan dia sendiri yang ngomong, dia bilang banyak umat muslim yang mendatangi dia, minta dia doakan. Betul nggak? Jadi itu bukan fitnah kan? Kalau yang Risuli Lubis, kita langsung ambil dari channel dia, selesai. Nggak pusing kita. Tapi yang ini kan dari gereja lain, yang nggak ada masuk ke medsos. Jadi ini bukan Risuli Lubis yang kedua ini. Karena nggak dimasukin ke medsos. Risuli Lubis nggak mungkin dia nggak keluar-keluar di medsos. Tipikal Risuli Lubis itu dia pasti akan ria, ya. Kalau Risuli Lubis ini dia pasti akan ria, dia pasti akan tampilkan di YouTube dia. Karena dia menjual yang beginian, dia akan tampilkan. Ya, kalau saya, mohon maaf, ini bukan dalam rangka sombong, ya bukan dalam rangka ria, tapi ini saya tampilkan sebagai bukti pertanggungjawaban dan juga supaya kalian tahu apa yang terjadi di sana. Supaya nanti jangan dibilang, wah kamu cuma omon-omon, kamu cuma bisa bilang, tapi nggak pernah ke lapangan, nggak pernah ngecek langsung. Mohon maaf, saya bukan tipikal seperti itu. Ya, kalau saya langsung, saya akan turun ke lapangan untuk ngecek langsung. Saya bukan tipikal yang hanya di kantor, hanya merintah-merintah, hanya ngomong-ngomong, ya, oh kalian harus begini, harus begitu, enggak. Saya sebelum ngomong pasti saya praktekkan dulu. Saya minta kepada teman-teman untuk membantu saudara-saudara kita. Yuk nyumbang. Yuk turun ke lapangan, bagi-bagi makan dan sebagainya. Sebelum saya ngomong, saya udah lakukan. Saya udah lakuin. Saya bukan tipikal yang hanya cuma ngomong tapi nggak lakuin. Bukan wa'labu ya. Suruh orang lain bantu Kosman bin Zunet, dan ternyata dia sendiri nggak bantu. Karena dia nggak tahu nama istri Kosman waktu itu. Baru diakui, oh iya nggak, saya cuma promosikan, saya nggak pernah transfer. Kan lucu. Anda kalau mau nyuruh, ya, mau minta kepada orang lakuin, ya minimal lakuin dulu lah. Apalagi yang bersifat bantuan.
Anda minta orang lain untuk bantuin kepada si A, si B, si C. Tapi Anda sendiri juga nggak peduli sama si A, si B, si C. Betul nggak? Ini kan konyol. Kalau secara keuangan ya mungkin kita bantu nggak banyak, tapi minimal tunjukkanlah. Tunjukkan bahwa Anda juga peduli. Ini yang saya harap dan mari dukung ya apa yang akan kita lakukan di gereja tanpa tembok yang kedua. Kita akan lakukan hal yang sama seperti di gereja tanpa tembok yang pertama, teman-teman. Ya, jadi apa yang kita lakukan ini sebagai contoh. Jadi kita melakukan hal yang sama kurang lebih dengan orang sebelah, yaitu melakukan kegiatan sosial. Ya, selain kegiatan sosial, kita di situ juga memberikan tausiah-tausiah singkat, ceramah-ceramah singkat, penguatan akidah, dan minimal kita membahas tauhidnya. Pentingnya tauhid, teman-teman. Pentingnya tauhid ditanamkan kepada umat muslim, supaya imannya jangan gampang goyang. Itu yang akan kita lakukan. Ya, kayak ini saya minta Daman yang ngomong, karena Daman juga sering ya, jadi khotib Jumat. Dia sering diundang untuk khotib Jumat, jadi untuk ceramah-ceramah bagus. Dia memang dari pesantren, terbukti, ada sertifikat dan sebagainya. Ya, jadi ya seperti itulah yang akan kita lakukan, teman-teman. Ngerti ya? Jadi jangan cuma bilang, aduh Basnas mana, wah ini mana, ambil zakat mana gitu. Udahlah, yang bisa kita lakukan, teman-teman. Sesimpel itu kok. Ya, itu aja yang mau saya sampaikan. Tapi mungkin nggak dalam waktu dekat ya, karena kita masih telusuri mereka ibadah tiap hari apa. Jadi selama 1 minggu ini orang saya lagi mantauin, dan tanggal 8 nanti, ya, tanggal 8 besok, saya mau ke Semarang dulu soalnya. Saya mau ke Semarang, mau silaturahmi dengan saudara-saudara mualaf yang ada di Semarang. Jadi saya akan ke Semarang untuk waktu yang cukup lama, karena kurang lebih semingguan di sana, untuk silaturahmi sekaligus interview mualaf-mualaf yang ada di sana. Jumlahnya lumayan banyak. Ya, saya main ke SMI, Sekolah Mualaf Indonesia. Ya, Sekolah Mualaf Indonesia itu ada di Kota Semarang. Ya, yayasan itu bentuknya. Dan kita silaturahmi, bikin kajian dan interview. Nah, jadi pulang dari sana baru bisa. Ya, pulang dari Semarang saya baru bisa mendatangi gereja tanpa tembok yang kedua ini. Doakan semoga lancar, dan bagi teman-teman yang mau membantu perjuangan yang kita lakukan, silakan dapat melalui nomor rekening yang ada di bawah ataupun nomor WA. Ada teman-teman mungkin maunya bantu barang. Bang, saya jualan makan. Ya, saya jualan minuman. Saya maulah kirimin makanan saya untuk mereka. Silakan hubungi nomor WA itu. Nanti kita akan bantu salurkan titipan-titipan kalian tersebut. Ya, sekian dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.